Prabowo itu humoris, suka bercanda. Kata-katanya jangan diambil hati, tapi ambillah HP, rekam, kita candain balik. Penonton dapat hiburan, kita dapat cuan. Lumayan kan? Kecerdasan bukan dari sekolah. Gak usah ke sekolah, keluar. Ya. Gak usah sekolah, keluar. Lu jangan nantang gue lo. Mata. Saya buktikan kepada saudara. Prabowo Subianto sebagai presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Kerja kawan, kerja. Kalau lapar, kerja. Biar dapat duit bisa beli makanan. Jangan terfokus dengan kata-kata ini. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Bohong itu. Kerja, ayo kerja. Biar dapat duit, ayo. Kerja. Bohong itu, bohong. Gak ada itu. Kudu tak sapeti bokongmu nganggo kabel iki ya. Ini janjine ngoyahi koruptor tenan. Tanya awalnya bisa ditangkapi modal gitu, wani-wani ngedit presiden modal gitu. Rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Kalau perlu dokter yang terbang. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Kemarin pidato bilangnya penggilingan padi dapat pendapatan 2 triliun sekali panen. Ini lagi pidato bilangnya buruh gaji tukang kupas bawang 700.000 per kilogram. Saya ini bingung. Saya mau mendaftar kerja di mana? Jadi pegawai penggilingan padi atau jadi buruh kupas bawang? Soalnya dua-duanya menjanjikan gitu loh. Bisa-bisa karyawan bisa jadi miliarder. Kalau pergi berangkat kerja naik Pajero Sport. Bikin saya bingung aja. Kira-kira yang masuk akal itu kerja di mana antara dua ini, guys? Penggilingan padi atau buruh kupas bawang? Kan bikin bingung saya. Saya ini bingung loh, bingung. Tolong dibantu. Sarannya itu kerja di mana yang bagus? Upah ngupas bawang Rp700.000 per kilo. Ini apa lagi coba? Ini pasti info salah. Ini pasti hoax. Ya saya bisa pastikan tidak ada upah ngupas bawang sebesar Rp700.000 per kilogram. Mungkin Ibu Susana yang di Bogor itu juga kaget. Loh, perasaan upah saya Rp700 per kilogram. Kok jadi Rp700.000? Ya bayangkan saja ya, kalau Rp700.000 per kilogram, berarti kalau 10 kilogram sudah bisa dapat 7 juta. Nah kalau 30 kilogram sudah bisa dapat 21 juta. Ini jelas pekerjaan yang sangat-sangat menggiurkan. Jangankan Ibu Susana di Bogor itu ya, saya dan banyak orang lain juga pasti mau mendapatkan pekerjaan itu. Tapi pertanyaannya, apa benar upah kupas bawang itu sebesar itu? Nah dugaan saya, Presiden salah membaca data. Atau bisa jadi ya, pembantu Presiden sedang memainkan jilatannya. Ini dugaan saya loh ya. Karena kalau menurut saya, tidak ada ongkos ngupas bawang itu sebesar itu. Kecuali kalau di Arab Saudi atau di Eropa sana. Saya nggak tahu, mungkin bisa sebesar itu. Tapi kalau di sini, bisa saya pastikan tidak ada upah ngupas bawang sebesar itu.
Saya bisa pastikan ya, karena apa? Karena saya juga punya lahan sawah yang ditanami bawang. Kisaran upah ngupas bawang itu ya per kilonya antara Rp700 sampai Rp1.000 per kilogram. Nah, itu sudah mahal. Jadi bukan Rp700.000 per kilogram. Kalau Rp700.000 per kilogram, ya bangkrut lah yang punya usaha bawang. Parah. Ya, tapi bagi para pendukung yang buta, mungkin kesalahan ini dianggap kecil dan biasa. Tapi ingat ya, sekecil apapun kesalahan, maka tetaplah salah dan wajib untuk diluruskan. Nah, melalui konten ini, semoga bisa meluruskan kesalahan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan dari konten ini ya, saya tidak menginginkan apapun, tidak menginginkan imbalan apapun. Karena apa? Karena ini inisiatif saya sendiri. Karena saya melihat belum ada buzzer satupun, buzzer istana yang mencoba untuk meluruskannya. Mungkin mereka sekarang lagi pusing mau mencari pembenaran. Mungkin sekarang mereka lagi pusing untuk menjilat seperti apa. Ya, tapi apapun itu, besar harapan saya ada pihak dari istana yang segera mengklarifikasi. Jangan kemudian selalu membenarkan atau menjilat demi posisi dan jabatan. Presiden juga manusia dan bisa khilaf. Tapi kekhilafan itu harus tetap diluruskan, bukan terus dijilat dan mencari kebenaran. Kalau kita orang awam dan salah, itu wajar. Karena kita tidak punya pembantu atau ajudan yang bisa membenarkan. Tapi seorang presiden RI kan punya banyak sekali pembantu. Dan tugas pembantu itu ya membantu presiden. Meluruskan ketika ada kesalahan presiden yang tidak disengaja dilakukan. Jadi bukan terus-terusan menjilat. Ya, semoga saja kritikan ini bisa diterima dan saya tidak dianggap sebagai bagian dari Londo Ireng. Nih ya, ini mungkin setelah pulang, nih Bu Susana itu pasti akan langsung merasa terfitnah gitu loh. Atau mungkin dijauhi teman-temannya karena dianggap korupsi dan gak jujur. Bisa-bisanya ya loh. Sumpah baru kali ini guys, gue malu punya presiden. Kok bisa seasbun ini loh. Tapi setelah ini pasti para ternaknya atau buzzernya akan berlomba-lomba membuat video klarifikasi guys. Dan narasinya pasti akan seperti ini. 700.000 per kilo itu bukan salah sebut. Karena itu termasuk salah satu strategi intelijen Kopassus. Ayo, mau bilang apa lagi nih para buzzer nih? Pasti kan bilang seperti itu kan? Strategi intelijen Kopassus. Gasmu itu. Menurut masnya pekerjaan apa yang paling cepat bikin kaya? Pengupas bawang. Gini kok, kalau satu hari aja kalau 10 kilo udah 7 juta. Kalau 1 bulan bisa 210 juta. Ya benar. 10.000% Prabowo Subianto ini berbohong. Kenapa dibilangnya upah mengupas bawang itu 700.000? Sedangkan harga bawang 1 kilo 40.000. Gimana caranya? Ya, berarti nih ya pidato Bapak Prabowo sering bohong ya, tanpa teks, mengarang-arang cerita. Katanya upah mengupas bawang 700.000. Kami mak-mak Kota Medan mau ke situ kami. Di mana alamatnya? Lumayan. Kalau 700.000 kali 10 kilo udah 7 juta. Kali 1 bulan kami ini bisa mengalahkan gaji kalian para pejabat. Jadi nih ya, ini Prabowo ini 10.000% pembohong. Ya, kalau kemarin itu pidatonya tentang lele, tentang ayam, sekarang tentang bawang. Upah mengupas bawang 700.000. Waduh, gawat ini presiden kita ini. Makanya kalian ya, jangan kalian kasih mic. Kalau bisa kalian kasih teks, buku, supaya dia itu membaca pakai buku. Jangan mengarang-arang cerita lah dia. Tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para Dengan bangganya dia bilang pas kampanye, "Tenang Pak, saya sudah ada di sini." Beneran tenang dong dia sob. Minyak naik diem, ada yang keracunan MBG diem juga. 19 juta lapangan kerja. Jangan ditanya lah 19 juta itu sob. Palingan 2029 ntar nambah jadi 50 juta lapangan kerja lagi yang ada. Enak ya kalau janji-janji aja pas pilpres. Canda ya Pak. Kemarin saya Kemarin kemana Mas Gibran? minggu lalu. Kemarin atau minggu lalu? Ya udah, kemana Mas? Saya ke Salatiga. Oh, ke Salatiga ya Mas. Ngapain Mas? Kita ke salah satu sekolah ya. Ngapain Mas Gibran ke sekolah Salatiga? Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Pil penambah darah ya Mas? Oh iya ya, biar anak sekolah tidak darah rendah ya Mas? Ini sangat penting sekali.
Iya mas, bener itu penting. Biar anak sekolah tidak darah rendah. Karena mereka kan darah muda, kata Bang Haji Roma Irama. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Tuh, dengarkan anak-anak sekolah se-Indonesia. Harus minum pil penambah darah. Ini perintah dari Mas Gibran. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Permisi Mas Gibran. Mas Gibran itu kan wakil presiden, bukan bidan. Kenapa mengurusi kehamilan? Pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI, dan juga pemberian imunisasi lengkap. Mas Gibran, saya bingung dengan pidatonya Mas Gibran. Saya bukan Mas Gibran, Pak. Ada apa, Pak? Kalau murid SD diberikan vitamin dan pil tambah darah, saya sangat setuju. Tapi ketika disebutkan tentang periksa kehamilan, pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau ngidul deh ngalor, rakyat mau ngulon deh ngetan. Lah kan capek rakyat, kagak nyambung. Ya Allah, ya gimana nggak diketawain begitu. Lagian masih masa-masa produktif, masih masa-masanya bermain, mobil-mobilan, main layangan. Maksa mimpin negara. Udahlah Bran, mending lu balik aja Bran. Malu Bran, diketawain sama yang bayar lu. Lu makan, boker, tidur kan dibayar sama rakyat. Jangan sampai malu-maluin. Udah pulang aja pulang. Jadi pajangan juga janganlah. Udah pulang aja pulang. Ntar besok-besok bukan bawa karet lagi, bawa mobilan. Bran. Ini mimpin negara, Bran. Negara bisa maju, negara bisa rusak. Tergantung pemimpinnya. Nah, lu kan masih belum ngerti. Ini pulang aja, Bran. Nanti sabar ya. 50 tahun lagi. Lu belajar baca aja dulu gitu. Kasihan, Bran. Jangan mau dibohongi sama bapak lu. Jangan mau, Bran. Pulang ya. Pulang. Mandi sono, cuci kaki. Bobo. Ya. Pulang gak lu? Pulang ya. Pulang. Tapi sebelum pulang, lu ceramain dulu itu rakyat yang gaji lu, ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Kenapa banyak yang keracunan MBG? Jawab Gibran, saya tidak tahu karena bukan saya yang masak. Nih jawaban daripada wakil presiden, sekelas wakil presiden ya, yang tertinggi di Indonesia ini. Jawabannya seperti anak SD, bukan saya yang masak, saya tidak tahu. Nih ya, biar tahu kalian, inilah wakil presidennya. Dibilang nanti pelongok-pelongok ya kan, bukannya mengasih solusi. Dibilangnya saya tidak tahu. Inilah pilihanku ya. Jadi mau apa dibilang ya? Kalau aku dulu milih bapaknya 2 periode, sekarang anaknya pun kupilih ya. Kecewa berat nih ya. Seorang wakil presiden mengatakan saya tidak tahu, bukan saya yang masak. Seharusnya dia memberikan solusi sebagai wakil presiden ya. Bukan dia pelongok-pelongok mengatakan saya tidak tahu ya. Buang badan.